Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu, menyatukan hati kami di tempat ini, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa yang baik, di mana telah kembali kau kumpulkan kami, youngster House of Kana, pada sore hari ini. Kau melihat setiap hati anak-anakmu, mereka rindu Tuhan untuk beribadah, mencari Engkau, memuji, membesarkan namamu, juga belajar akan kebenaran firman-Mu, yang boleh terus menopang setiap kehidupan anak-anak kami di tempat ini, youngster House of Kana. Kami percaya setiap apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang menjadi kerinduan mereka, Kau berkati secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap hati anak-anak muda di tempat ini, untuk mereka boleh semakin hari semakin mengasihi Engkau lebih dari segala yang ada, lebih dari hari-hari yang kemarin. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Senang ya kita bisa bertemu lagi di hari Sabtu di tempat ini, para youngster. Gimana kabarnya semua? Baik ya, puji Tuhan. Ya, sehat-sehat. Ya. Kita akan sama-sama belajar sore hari ini, ada 3 poin nih. Kan temanya bulan ini kan gereja kita ini Bapa yang Kudus. Nah, Bapa yang Kudus yang begitu baik bagi setiap kita, terutama untuk kaum muda di tempat ini ya. Jadi saya lebih menekankan ke apa yang menjadi kerinduan kalian sih. Ya, kita mempunyai Bapa yang kudus di usia yang masih remaja, muda, ya. Biarlah kedepannya terus kita kawal kehidupan rohani kalian itu boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ya. Kita lihat di Nabi Daniel ya. Kita tahu ya. Pasti tahu kan? Daniel, salah satu nabi Bani Israel yang hidup di Perjanjian Lama. Temanya sih saya mau ambil integritas ya. Bagi saya sih nggak ada kecepatan. Mungkin kalian berpikir, loh saya kan masih remaja atau masih berbau-bau kaula muda gitu. Tapi tetap kita sharing ya. Memiliki integritas dalam Tuhan itu seperti apa sih? Memiliki integritas kepada Bapa yang kudus, ya. Integritas dalam Tuhan itu adalah integritasnya sendiri itu berbicara tentang kesatuan yang solid, ya. Kesatuan yang solid itu artinya tuh kita tuh kuat dan berbobot di dalam Tuhan. Apalagi gejolak kaula muda kan yang hidup di era atau zaman sekarang ini lebih antusias ya dari zamannya dulu baby boomer termasuk saya gitu. Nah, jadi kalian ini harus memiliki integritas dalam Tuhan. Ya, saya senang dari usia-usia begini sudah rindu mencari Tuhan, ya, mengesampingkan menyempatkan waktu untuk sama-sama belajar firman. Jadi kita belajar dari Daniel. Dia adalah salah satu nabi Perjanjian Lama dari Bani Israel. Nah, Daniel ini kan hidupnya di masa pembuangan, ya, pada saat bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Babel. Pada saat itu rajanya yang berkuasa di Babel itu Nebukadnezar. Kita lihat di Daniel 1 dulu. Minta tolong Pak Hendro. Daniel 1. Integritas dalam Tuhan, ini ada 3 poin. Poin pertama itu, pokoknya 3-tiganya penting. Makanya tadi saya katakan tidak ada bagi kalian itu terlalu cepat atau terlalu dini untuk belajar sesuatu yang bagi kalian itu kayaknya berbau-bau dewasa itu. Enggak, integritas itu milik kita semua. Ya, untuk memiliki kesatuan yang solid dengan Bapa yang kudus. Poin 1 didapati dari kisahnya Daniel
dari pasal 1 sampai 12, dia itu mempunyai prinsip hidup. Ya. Prinsip hidup, prinsip itu apa? Kita kan sering dengar, oh, kalau hidup tuh punya prinsip dong. Jangan mau terpengaruh atau mudah dipengaruhi oleh lingkungan, ya toh. Sekarang prinsip itu sendiri adalah kita hidup dari kebenaran yang menjadi dasar. Nah, dalam hal ini kebenaran ya sebagai pengikut Yesus ya firman, kebenaran kita firman. Ya, jadi kalau mungkin Melani tanya prinsip itu apa gitu ya, yaitu kita hidup harus mengutamakan kebenaran menjadi dasar ya untuk kalian yang masih muda-muda. Wah, luar biasa. Karena saya tahu kok bahwa Bapa di surga, Bapa yang kudus, yang memiliki hati yang penuh kasih itu hari-hari ini juga sedang rindu untuk mencurahkan rohnya secara bisa dibilang apa ya, mega itu besar ya, secara mega ya, secara besar-besaran, terlebih untuk generasi kalian, generasi the last generation, generasi anak muda nih, dari remaja sampai yang muda-muda. Saya percaya pokoknya itu sudah di depan mata itu, bahwa kita tahu ya, ada ayatnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 mengatakan nanti yang kalian ini bisa mendapat penyataan-penyataan, mimpi-mimpi, bisa juga dapat suara untuk berprofetik, dalam arti kita harus ngerti dulu bahwa segala sesuatunya itu kalian ini memiliki kerinduan nggak untuk hal itu gitu. Yang Tuhan mau lihat dari kita ini, pertama kalian ini ada kerinduan atau enggak. Kalau hidup kalian biasa-biasa aja, aku sih mau yang biasa-biasa aja, yang average, rata-rata ya. Di luar sana juga pemuda-pemudi, remaja-remaja hidupnya biasa-biasa aja kok. Aku juga mau biasa-biasa aja. Jangan, sayang ya. Setiap Sabtu sudah rindu di sini cari Tuhan. Minggu lagi kita ibadah sama-sama ya, orang tua kita, keluarga kita. Nanti nggak putus dari situ, setiap hari juga biarlah setiap kalian ini saya berdoa terus memiliki kerinduan ya. Kerinduan untuk mengenal Bapa kita itu, Bapa yang penuh kasih, yang kudus, lebih lagi gitu. Nah, prinsip hidup yang didapat dari kisah Daniel ini ya, yang dimana kebenaran merupakan menjadi dasar ya dalam kehidupannya, dalam hal berpikir, bertutur kata, bertindak, itu dia karena mendasari kebenaran tadi, dia jadi hidupnya ada prinsip gitu ya, tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, yang seringkali juga kita tahu menjadi toksit ya buat kita. Terutama usia-usia kalian ini kan bisa dikatakan masih labil ya, lagi mencari identitas diri di dalam kehidupan. Padahal kan kalau kita lihat ke depannya nanti, setiap orang yang dari masa mudanya seperti kalian sudah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan Tuhan buat pasti berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kita lihat nanti ada ayatnya. Daniel 1 ayat 3. Jadi pada saat itu mereka dalam pembuangan ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, nih Aspenas ya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Ya, kita ini semua anak-anak Allah ya, anak-anak kerajaan ya, sama ya. Kalau ini kan dia literal ya, dikatakan pada saat itu membawa beberapa orang Israel dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Nah, ini termasuk di ayat berikutnya 6. Kita loncat
Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Itu yang 3 belakangan itu SMA ya, gampang ingetnya, SMA, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Nah, kalau pada saat itu Daniel bersama rekan-rekannya itu kan mereka adalah keturunan bangsawan ya, kerajaan, dipilih nih sama si Raja Nebukadnezar, perintahkan ke Aspenas untuk kumpulkan mereka. Nah, saya mengambil gambaran bahwa kita juga kalian kan anak-anak kerajaan Allah, ya toh. Berbeda lah dengan mereka yang hidupnya dalam arti belum mengenal kebenaran itu sendiri. Di dalam prinsip hidup Daniel, kita lihat di ayat 8 sekarang. Seperti ini, teman-teman. Daniel berketetapan. Ini kalau ada Alkitab atau di HP itu bisa kan ditebelin di stabilo. Dia itu berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Karena saya pelajari, ternyata itu, bentar, catatannya di mana ya saya? Ada. Ternyata, oh iya, bagi bangsa Yahudi pada saat itu setiap makanan yang dipersembahkan, yang dimakan oleh kerajaan di Babel itu tidak halal ya buat mereka. Jadi mereka nggak mau menajiskan makanan-makanan yang disuguhkan oleh si raja ini untuk mereka. Nah, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Nah, itu. Jadi poin pertama ini kan prinsipnya si Daniel, dia tidak berketetapan untuk tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang najis. Begitu. Terus 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu, ya. Jadi Daniel bersama ketiga temannya tadi SMA itu, mereka berketetapan untuk tidak mau menajiskan diri mereka dengan hal-hal yang tidak kudus. Ya, kalau kita kan tahu bahwa Bapa kita yang kudus, kalian sendiri akan diajar oleh Roh Kudus, ya, mana-mana yang boleh untuk kalian kerjakan, justru yang harus kalian lakukan, atau mana-mana bagian yang memang itu yang tidak berkenan kepada Allah kita, Bapa yang kudus, ya. Jadi meskipun masih muda dalam pembuangan, tetapi Daniel memiliki prinsip hidup yang membuatnya menjadi bijak, sangat cerdas, dan perawakan baik dalam perilakunya. Ya, hal itu membawanya akhirnya terpilih bersama SMA tadi untuk dididik menjadi pekerja di istana Nebukadnezar. Ya, jadi Daniel bersama ketiga temannya berkomitmen untuk tidak mau memakan hidangan yang dari raja, tetapi hanya mau memakan sayur-sayuran saja, karena menurut hukum Yahudi itu tidak halal, ya. Nah, setelah diuji, ternyata mereka lebih sehat dan cerdas daripada semua pemuda lainnya. Hasil dari prinsip hidup yang mereka punya, mereka memperoleh jabatan yang tinggi di istana Babel. Jadi begini, setiap komitmen, keputusan yang setiap kita ambil di hadapan Tuhan, ya, memiliki satu prinsip hidup yang alkitabiah, pasti kalian akan lebih unggul. Intinya sih begitu. Dalam hal apa aja, tadi kan dikatakan cerdas. Nah, cerdas di sini saya percaya bahwa bukan hanya di bidang ilmu pengetahuan di sekolah, bukan. Selain kalian dapat ranking, lebih cerdas, bahkan dikatakan nanti kalau kita baca poin kedua kita akan masuk nanti, intelektualnya si Daniel sama teman-teman itu luar biasa, ya. Nah, itu pun berlaku untuk kalian, ya, sama gitu. Tuhan tidak pernah bikin perbedaan gitu. Bapa yang kita panggil sekarang Bapa yang kudus, itu ya Allahnya si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pada saat itu ya sama. Pribadinya ya dia juga gitu, nggak beda. Jadi justru Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu yang sekarang kita panggil Bapa yang kudus itu. Itu satu pribadi, nggak beda. Justru Allahnya Abraham, Ishak, Yakub itu
memilih satu bangsa awalnya, yaitu bangsa Israel, untuk menyatakan kepada dunia bahwa hanya dialah satu-satunya Allah yang layak dan patut disembah. Nah, kita sekarang tahunya melalui Yesus, firman Bapa, bahwa dia adalah Bapa yang kudus, sesuai dengan tema kita bulan ini ya. Jadi percaya, percaya kalau kalian mempunyai prinsip hidup kebenaran yang menjadi dasar bagi kalian, ya, baik di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan nantinya, itu pasti Tuhan akan bikin perbedaan kepada kalian. Selain kalian tadi dikatakan akan memiliki kecerdasan, ya, bijaksana dalam perilaku, segala sesuatu tadi kan, kalau kita punya prinsip berdasarkan kebenaran, ya, lewat pikiran, perbuatan, perkataan dan lain sebagainya, tindak laku kita, pasti kita ini adalah orang-orang yang unggul dimanapun teman-teman ditempatkan Tuhan, lebih dari mereka yang tidak mau belum mengenal Tuhan. Kita masuk tadi sudah prinsip hidup ya. Sekarang poin 2, intelektual hidup. Nah, apa sih intelektual? Intelektual itu adalah, ini tadi sudah singgung, cerdas secara ilmu pengetahuan, ya. Otak kita tuh ngomongnya kan encer gitu loh. Wah, si A itu otaknya encer ya. Gila, ulangan matematika 100, fisika 100. Semua yang berbau-bau IPA itu 100 terus nilainya. Wah, gitu loh. Beda kan? Cerdas gitu. Terus kedua, cerdas secara ilmu pengetahuan, juga cerdas tadi saya katakan rohani. Secara rohani kalian juga lebih unggul. Karena apa? Karena tadi kalian kan di poin 1 sudah punya prinsip hidup berdasarkan firman. Nah, jadi kalian pun juga akan lebih unggul dari teman-teman kalian dalam hal rohani. Pasti. Gitu. Jangan dikatakan nanti dibulinya begini. Dasar kutu buku, rohani sok rohani, biar aja, puji Tuhan, gak apa-apa, kita balas dengan kasih aja. Kita kan punya Bapa yang kasih, penuh kasih. Ya, gak apa-apa, dia ngomong seperti itu ke saya, gak apa-apa, berkati dia Tuhan. Jadi segala sesuatu, karena kita sudah mempunyai kecerdasan secara bertutur kata, perilaku, ya, secara bertindak untuk mengantisipasi orang-orang yang membuli kita dan lain sebagainya. Kalau kita dipojokkan menjadi orang yang kayaknya, ini orang kok aneh ya, terlalu apa gitu, gak apa-apa ya. Yang penting kita punya satu tujuan, ya, sukses di dalam dunia ini dalam hal ilmu pengetahuan, juga kita cerdas rohani untuk boleh dapat kemenangan di dalam Tuhan, menjadi kesaksian hidup untuk kalian nantinya. Nah, intelektual hidup itu adalah cerdas secara ilmu pengetahuan, juga terlebih dalam hal rohani, ya, yang menyangkut hati, pikiran, dan pemahaman. Di ayat 17, tetap Daniel 1, Pak Hendro, ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, jadi ada bonus dari Tuhan ya. Mereka-mereka yang mau serius sama Tuhan, dari masa muda kalian ini sudah mencari Tuhan, cinta Tuhan, punya prinsip hidup, ya, tidak lagi mencari identitas diri. Ya kan, Pastor Gary, Pastor Sam kan sudah banyak kasih juga nasihat kepada kita semua. Kalian yang muda-muda harus tahu identitas diri kalian, ya, status kalian itu apa gitu, dan sikap bagaimana perilaku semasa muda kalian. Pernah juga Pak Sutoyo bilang untuk tidak mengeluarkan kata yang sia-sia, melainkan selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, ya, yang benar. Seperti Bapa di surga, Bapa yang kudus. Kita pun namanya anaknya, ya pasti harus bisa dong sama seperti Bapa kita. Nah,
Terus di 19, Daniel nih sama teman-temannya dapat semacam karunia dan talenta dari Bapa kita ya, Bapa yang baik. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, SMA. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ya, 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas pada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Perlu diketahui ya, itu mereka ini pada zamannya setelah Nebukadnezar digantikan oleh Raja Darius, itu dia mengepalai 126 provinsi kalau nggak salah. Jadi ini jelas loh, di seluruh kerajaannya mereka berempat bibit unggulnya Allah dinyatakan untuk satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Babel pada saat itu. Nah terus kalau ditarik ke kalian apa sih pembelajarannya apa? Lah kalian percaya nggak sih bagi Allah tuh nggak ada yang mustahil? Maksud saya tadi kan gini, di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, ini bisa kok ditampakkan oleh Tuhan kita, Bapa yang baik, Bapa yang kudus. Ya, berjalan dari tadi yang di poin 1, ayo kita sama-sama belajar punya prinsip hidup, ya, memiliki prinsip hidup, terus intelektual hidup yang dari Tuhan kita pergunakan, ya. Daniel 2. Ini nanti baca aja di rumah. Intinya begini, di Daniel 2 ini kan Daniel 1 sudah ya. Jadi kita tahu bahwa 10 kali lebih cerdas dikatakan loh. Mereka ini dapat pengertian, kecakapan, kepandaian, kecerdasan yang dari Tuhan. Di Daniel 2 itu, Daniel bisa menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Tuhan mengaruniai Daniel dengan penglihatan, mimpi, kemampuan menafsirkan mimpi. Jadi ceritanya kan pada saat itu si Nebukadnezar mimpi, tapi dia ini nggak ngerti, mimpinya itu aneh gitu loh, sampai membuat si Raja Nebukadnezar ini gelisah. Karena dia pengen tahu nih arti mimpinya apa gitu. Ini kan cerita dari si Daniel. Akhirnya dia panggil semua orang berilmu di Babel ya, tapi semua ya tidak bisa menjelaskan mimpi dan maknanya. Nah, berkat karunia Allah, Tuhan kita, Bapa yang kudus, Bapa yang baik, akhirnya hanya Daniel yang mampu menjelaskan dan menafsirkan mimpi sang raja. Ya, gitu intinya. Nah, jadi begini, di tengah-tengah kesulitan di mana kalian ditempatkan Tuhan, ya, nanti Tuhan akan memperhadapkan kalian ada satu masalah atau kejadian yang membuat teman kalian itu gelisah, ya, bertanya-tanya apa ya ini maksudnya apa. Tapi dengan caranya Tuhan, nanti kalian diberikan tadi hikmat, marifat, kepandaian untuk bisa memberikan jalan keluar atau solve the problem dari teman kalian yang akhirnya menemukan bahwa kok kamu bisa ya memberi penjelasan seperti itu ke saya, kok saya terasa betul-betul ini ada jawabannya, begitu. Ini cuma garis besarnya. Jadi akhirnya di situ, kalau memang teman kalian itu belum percaya Yesus sebagai Tuhan, kesempatanlah kalian bisa memberikan pewartaan Injil singkat padat dengan caranya kalian yang masih muda, tapi tetap percaya bahwa Roh Kudus yang di dalam kita yang akan mengajarkan kita. Ya, tanamkan bahwa begini, alam semesta ini, ya teman-teman, di sana tuh ada berapa puluh juta bintang, planet, salah satunya kan bumi nih. Itu dapat diselesaikan hanya dalam 6 hari. Oleh siapa? Bapa yang kudus ini, Allah kita, Bapa yang kudus. Nah, Dia sang penguasa alam semesta,
yang hanya dalam waktu 6 hari menyelesaikan itu semua ya, termasuk kita manusia di hari ke-6. Itu sekarang ada di dalam kita. Jadi jangan pernah merasa minder atau begini, maaf ya Melanie, saya cuma pakai nama ya. Kamu anak kecil tahu apa sih? Oh, jangan meremehkan. Di dalam Melanie itu ada Allah yang menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Apa? Rohnya. Kita nggak boleh meremehkan orang. Justru yang kecil-kecil begini nanti, saya percaya ini sudah nggak lama, Tuhan akan pakai mereka-mereka secara luar biasa untuk menyatakan glory, kemuliaannya. Dengan cara gimana? Kita lihat aja nanti. Kita nggak perlu mendikte Tuhan. Oh, nanti saya maunya kejadiannya seperti ini Tuhan. Maunya seperti itu, nggak bisa. Masa kita ngajarin Tuhan? Bagian kita hanya taat, manut. Nah, makanya saya bilang, kalian ini luar biasa ya. Pemain musik, worship leader, singer, dari usia remaja dan menuju ke dewasa, yang muda-muda ini kan juga masih 20-an lah ya. Jadi maksudnya perjalanan hidup kalian ini kan masih panjang ke depan gitu loh. Alangkah indahnya kalau kalian sudah mulai sejak hari ini memupuk rasa kasih kalian, cinta kalian kepada Yesus ya, Bapa kita yang baik, yang kudus di surga, dengan memulai sesuatu yang bersifat kekal adanya, yaitu tadi prinsip hidup. Ayo kita belajar sama-sama ya, mulai cinta baca firman. Terus setelah ada prinsip hidup ya, tidak mudah untuk dipengaruhi atau diracuni oleh lingkungan kalian berada. Kalian harus juga memperlihatkan intelektual kalian di hadapan mereka, bukan untuk menyombongkan diri, bukan ya, tapi ini kelebihan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya untuk menyatakan siapa Tuhan kita yang dahsyat itu ya, tak tertandingi oleh apapun juga. Dan jadi kalian harus bermegah di dalam Tuhan, berbesar hati bahwa wah, gak bisa dijangkau dengan pikiran kita ya. Kok bisa ya Allah yang sebegitu besarnya, yang menciptakan alam semesta ini, segala isinya, nggak usah jauh-jauh alam semesta, bumi, laut, beserta segala isinya aja itu kita sudah tidak bisa name it satu-satu gitu, tidak bisa namakan, disebut satu-satu, oh ini, ada itu, ada pohon, ada ini, segala macam, nggak bisa. Binatang aja udah berapa macam jenis ya. Nah, itu tadi, sadari Allah yang besar itu bukan di surga aja, dia pun ada di dalam setiap hidup kita. Jadi biarlah intelektual hidup yang kalian punya yang dari Tuhan, kalian harus bisa mendemonstrasikan di teman-teman kalian, di tempat pun, dimanapun Tuhan tempatkan kalian, gitu. Ya, harus bisa tampil beda. Belajar, memang belajar, nggak seperti gampang yang saya katakan begini ya teman-teman. Harus semua itu hari lepas hari kita harus ada progres, maksudnya kita belajar bersama di bawah pimpinan Roh Kudus. Daniel 2 jadi hebat ya, justru karena dia melalui mimpi tadi, dia mimpi Raja Nebukadnezar, dia diangkat tinggi kedudukannya di kerajaan Babel, di istana raja. Tadi sudah sampai 17 atau 19 sudah masuk Pak Hendro tadi, Daniel 2 ayat 9. Oh, Daniel 2 nggak ada ya. Oh, oke, saya suruh baca di rumah aja ya, Daniel 2-nya ya, sampai dia bisa mengartikan mimpinya si raja. Terus raja mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Nah, setelah kita ada prinsip hidup, intelektual hidup bersama Tuhan, Bapa kita yang baik, yang kudus. Ketiga, dari usia-usia kalian ini ya, belajar untuk memiliki loyalitas.
loyalitas hidup. Yaitu kepatuhan, apa sih loyalitas? Kepatuhan dan kesetiaan yang hakiki. Jadi kepatuhan, kesetiaan yang benar kepada Tuhan. Kalau kepatuhan dan kesetiaan yang benar kepada Tuhan, ya pasti kan kita kembali perlu belajar firman, ya. Standar kerajaan Allah itu adanya di Alkitab, nggak ada di buku-buku apa. Kalau saya suka dengar apa sih yang komik-komik Jepang itu, apa Korea. Ya gitu-gitu. Bukannya nggak boleh ya, usia-usia kalian mungkin masih suka yang begitu-begitu, baca apa ya, manga ya gitu-gitulah Korea. Oh bukan Pastor, ada kok sekarang apa sih istilahnya, katanya teman-temannya itu sampai katanya sudah berseri-seri. Nah itu yang gitu-gitulah. Bukannya nggak boleh, tapi alangkah baiknya kalau kalian ini di usia-usia begini sudah bisa memprioritaskan waktu. Maksudnya kalau kalian bisa di depan HP 2-3 jam nggak ada yang melarang lah, berarti kan konsekuensinya kalau 2 jam 3 jam di depan HP berarti untuk Tuhan harus lebih dari itu dong. Sok rohani nih Pak Ben. Bukan, maksudnya saya mengajarkan kalian tuh untuk bisa memetik buahnya di kemudian hari gitu loh. Jangan sampai nanti udah kepala 5 kayak saya baru betul-betul sadar arti pentingnya hidup ini. Ya hidup itu seperti uap. Kalau saya mau mundur ke usia kalian, kayaknya sempet baru kemarin, kayaknya saya masih fresh kok, teman-teman SMP saya, teman-teman SMA saya, teman kuliah saya masih ingat semua. Jadi kayaknya baru kemarin kok tiba-tiba rambut sudah putih semua. Jadi kalian ini alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau dari usia kalian itu sudah betul-betul memiliki kerinduan untuk memiliki 3 prinsip ini. Integritas ini. Prinsip hidup, intelektual hidup, sama loyalitas. Kita lihat di Daniel 3:17. Ini ya, orang yang punya loyalitas yang tinggi kepada Tuhan. Daniel 3:17. Ini si SMA nih ngomong begini. Karena waktu itu SMA sama semua disuruh nyembah patungnya si Nebukadnezar, tapi mereka nggak mau. Mereka bilang gini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, karena mereka ini mau dimasukkan ke mana? Melani ingat nggak? Sadrak Mesak Abednego mau dijebloskan kemana tuh? Betul. Puji Tuhan, ya betul. Asia, dapur api. Karena apa? Mereka nggak mau disuruh nyembah Allahnya si Nebukadnezar. Maka ini SMA berketetapan, punya prinsip hidup, dia punya intelektual dari bapaknya, Allah kita, maksud Allah Bapa kita di surga. Jadi mereka berketetapan nggak mau. Nah, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Terus di 25, loncat kita ke 25 ya. Katanya, tetapi, nah ini raja ngeliat nih, setelah si SMA masuk di dapur perapian, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah ini kan anak dewa penilaian dari si raja, yang belum pada saat itu mengenal Allahnya bangsa Israel. Berarti kita betik kesimpulan apa? Dibela sama Tuhan dalam kesesakan yang mendesak, ya, situasi yang menghimpit, yang mau memusnahkan kita, dibela Tuhan. Masuk ke 26, Tuhan hadir untuk setiap orang yang memiliki loyalitas hidup. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Terus 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya.
dan melanggar titah raja, ya toh? Menaruh percaya kepada Allah, selamat. Berani melanggar yang tidak benar, yang bukan merupakan kebenaran, pasti Tuhan bela. Dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Terus 29 ya ini. 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang dari bangsa, suku, bangsa dan bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Jadi fenomenanya pada saat itu kejadiannya sangat dahsyat ya, sampai membuat si raja Nebukadnezar ini tercengang-cengang, terkagum-kagum dengan Allahnya Nebukadnezar, SMA maksud saya, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah itu yang Allah kita kenal sekarang dengan Bapa yang kudus, ya, sampai mengeluarkan titah. Siapa yang menghina Allahnya si SMA ini habis, dikatakan di sini kan. Terus 30 akan kena hukuman raja. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada SMA di wilayah Babel. Orang yang memiliki loyalitas hidup yang tinggi kepada Tuhannya, kalian kalau sampai masuk pada fase yang ini, saya selalu menaruh percaya bahwa kalian akan mendapat juga prioritas atau privilege dari Tuhan dimanapun saja kalian berada, terlebih untuk kedepannya ya, dalam dunia marketplace atau kalian mungkin ditetapkan untuk menjadi satu pribadi yang dapat membawa menarik jiwa-jiwa kepada Tuhan dan lain sebagainya, itu kalian akan bisa dilihat dan dinilai memiliki wibawa dan karisma yang dari Tuhan. Terus ini si 3 SMA ya. Kalau Daniel sendiri, Daniel 6 ayat 7. Kalau Daniel versinya beda ya. Dia itu Daniel 6 ayat 7. Nah, sekarang siapa yang tahu? Kalau Daniel, kalau mereka kan dapur api. Kalau Daniel apa? Karena nggak mau ini perintah raja. Ya, goa ya. Goa singa ya, betul. Ya, puji Tuhan. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadapkan raja serta berkata kepadanya, ya, nah ini sudah pergantian ya, dari Nebukadnezar masuk ke Darius yang tadi saya katakan dia memerintah ke 126 provinsi di wilayah Babel, Media dan Persia. Jadi si raja ini memberi perintah undang-undang di Media Persia itu ya, yang tidak bisa dicabut kembali, bahwa barang siapa yang melanggar titahnya raja ini akan dilempar ke dalam gua singa. Nah, ini jadi si pejabat tinggi sama wakil raja tuh biasa. Kalau kita ada perbedaan yang dari Tuhan, orang-orang di sekitar kita kan suka iri ya. Wih, si Kesha tuh kok pinter ya, ini ya dapat promosi dari Tuhan begini. Nah, pasti lingkungan kita akan iri nih, berusaha untuk menjatuhkan kita. Sama pada saat itu Daniel pun begitu, karena banyak yang iri sama Daniel, dia diangkat menjadi orang kepercayaan dari Raja Darius. Si pejabat tinggi dan wakil raja pada saat itu gubernur-gubernur dari 126 provinsi bersepakat untuk mencari kesalahan dari si Daniel. 10 tetap di Daniel 6 Pak Hendro. Ayat 10, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah, oke tadi ya, larangan itu ya. Terus masuk ke 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya.
seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ini kebiasaan Daniel itu bukan dia lakukan pada saat ada ancaman dari raja, bukan. Dia memang sudah lakukan jauh hari sebelumnya. Apa? Bangun relasi dengan Allahnya, ya, lewat doa, memuji, ya, berlutut. Nah, terus ini ketahuan nih sama si orang-orang tadi, wakil para gubernur dan lain sebagainya yang iri sama dia. Akhirnya di ayat 22 kita lihat, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. 26 sampai 28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini akhirnya pengakuan dari Darius sendiri ya. Terus 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Nah, itu pernyataan dari Raja Darius bahwa sama seperti tadi yang dialami SMA pada zamannya Nebukadnezar, ini Daniel dalam masa pemerintahan Darius, Raja Darius. Jadi bahwa Tuhan sanggup melepaskan Daniel dari goa singa. Itu singa nggak satu di situ diceritakan, di dalam tuh banyak, dan singa yang sudah nggak dikasih makan beberapa lama waktu ya, sehingga kalau ngelihat mangsa ya pasti langsung dimakan lah gitu. Lah ini dia semalaman loh, dari sore dimasukin sampai besok pagi raja temui dia di goa singa. Dia tidak dikatakan, kalau kalian nanti baca kitab Daniel ini luar biasa ya, karena ini dia di usia masih muda waktu dia masuk ke pembuangan di Babel itu. Dia tidak terluka sedikit pun si Daniel itu pada saat dia masuk di goa singa. Dari sore ya, anggapnya dari jam seginilah sampai besok pagi raja temuin dia kembali di goa singa, tidak ada terluka sedikit pun. Singa-singa yang dalam keadaan lapar kok bisa ya nggak makan Daniel. Ternyata Daniel nanti kalau kalian baca bilang, malaikat-malaikat Allah yang aku sembah itu diutus untuk menjaga aku selama aku ada di goa singa. Nah, itu pembelaan Tuhan luar biasa ya, kalau kita memiliki loyalitas yang tinggi, loyalitas hidup kepada Tuhan. Tuhan kan sudah setia nih, walaupun memang ada yang bilang, sekalipun kami tidak setia Tuhan, engkau tetap setia. Ya iya betul, tapi kita belajar yuk, kalau bisa kita tetap setia, mengiring Yesus setia. Ya, tantangan apapun yang ada, tetap setia. Nah, loyalitas hidup yang ada pada Daniel, akhirnya buahnya Tuhan jaga di goa singa. Karena apa? Pada saat dia dibebaskan dari goa singa dengan tidak terluka sedikit pun, orang-orang yang menghasut supaya dia dihukum masuk ke goa singa, akhirnya mereka yang dijebloskan oleh raja ke goa itu. Dan dikatakan di Daniel 6, nggak ada hitungan detik, semua habis dirobek-robek sama si singa-singa yang ada di dalam goa. Jadi intinya pembelajaran kita dapat bahwa kalau kita loyal sama Tuhan ya, serius dengan Tuhan, patuh. Loyal itu kan tadi kan kita patuh, setia. Dalam situasi mara bahaya apapun, tetap Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Bahkan penyertaan Yesus itu selalu ada dalam hidup kita. Setiap waktu, setiap saat, sedetik pun Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Ya. Nah, lihat, ada ayat di Amsal mengatakan, siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang akan masuk ke dalamnya. Jadi nggak perlu takut dengan musuh kita. Siapapun yang ingin berbuat jahat kepada kita, kalau kita memiliki prinsip hidup dengan berdasarkan firman, menggunakan intelektual sehat kita, hidup kita dengan mau selalu berbuat baik ya di dalam
kehidupan sehari-hari, mempunyai loyalitas hidup untuk selalu taat, patuh, setia kepada Tuhan. Pembelaan Tuhan pasti selalu ada untuk kita semua, teman-teman. Ya, terbukti kok. Ini kan Daniel ini bukan cuma sinetron atau cerita kosong, enggak, ini benar-benar terjadi. Ya, di zamannya bangsa Israel dibuang ke Babel gitu. Jadi jangan takut. Ya, mereka yang gali lubang, mereka sendiri yang masuk. Kita hanya jadi penonton aja buat mereka yang berbuat jahat sama kita. Jadi hidup itu kalau sudah sama Yesus tuh dijamin lah, pasti kemenangan selalu ada di pihak kita sebagai anak-anaknya. Ya, jadi percaya bahwa saya rindu usia-usia kalian ini untuk bisa berlaku adil kepada Tuhan. Ya, seperti tadi, kalau kalian bisa setiap hari menghabiskan waktu untuk me time lah, segala macam, kongko-kongko mbek temen lah, apa lah, berarti kalian harus punya konsekuensi, harus punya kerinduan ya, memiliki satu konsekuensi bahwa aku juga harus bisa menghabiskan waktu dengan Bapakku yang kudus, yang baik ya, lebih dari waktu yang sudah aku spend buat yang lain-lain tadi, gitu. Merupakan satu keasikan tersendiri ya, kalau dari usia-usia kayak teman-teman ini, kalian ini sudah mulai memiliki kerinduan untuk apa ya, setiap hari itu satu kitab gitu loh. Oh Tuhan, aku hari ini kepingin baca tentang Daniel nah, kalau bisa memang ada waktu selesain tuh satu kitab Daniel semua. Tapi sebelum baca kitab itu ya tetap selalu saya tadi bilang ada Roh Kudus di dalam kita. Minta Roh Kudus, aku supaya nangkep sesuatu yang daripadamu, ngerti. Ini aku lagi mau belajar tentang Daniel, hikmatnya nih apa yang aku dapat yang daripadamu. Karena kan segala sesuatu tulisan ini yang ada di Alkitab itu kan Roh Kudus yang mengilhamkannya. Jadi kita nanya sama Roh Kudus, oh kok Roh Kudus engkau gerakan untuk baca Efesus ya? Udah baca aja Efesus. Jangan lagi bilang saya kan masih terlalu muda untuk itu. Enggak, percaya. Usia kalian ini nanti, generasi kalian ini, saya sungguh sangat percaya Tuhan akan pakai secara luar biasa di masa yang akan datang. Dan itu waktunya udah nggak lama kok. Mega glory itu akan betul-betul terjadi untuk seluruh muka bumi. Ya, itu aja sih sharing firman-nya buat teman-teman semua. Ya, biarlah kalian memiliki rasa haus dan lapar, kerinduan untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan Yesus, ya, Sang Firman, kekasih hati kita, jiwa kita. Itu aja. Jadi dari 3 poin ini, ya, biarlah kalian semua bisa mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan untuk kalian bisa lagi ke depannya memiliki langkah yang pasti bersama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam kasih Bapa yang sempurna, kasih Bapa yang kudus atas setiap kita. Kita ini ya mau pujikan satu lagu ya, kayak tadi Daniel kan, dia berlutut, dia berdoa, dia memuji, menyembah. Kalian senang pasti kan juga, bisa main musik, bisa nyanyi apa, pasti nyembah Tuhan tuh senang ya. Ya. Oh ya, lagunya kan sudah dapat kemarin. Oh, Esther belum dapat ya? Kayaknya kita udah kasih kunci ya. Ayo kasih.
nyanyi ya, belajar ya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kita coba ulang dari atas ya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna ya Tuhan, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah, Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya.